Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala abdihi wa rasulihi Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Asatidzah rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah kita masih diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Salah satu nikmat yang besar adalah kita nikmat dalam diberi kesempatan untuk belajar. Kita belajar bersama dan insyaallah sebagaimana jadwal ini adalah waktunya untuk belajar fikih ibadah. Kita lanjutkan membaca khulasaah fikih muyassar bab yang kedua, yakni bab tentang bejana. Apa kaitannya bejana dengan thaharah? Karena zaman dahulu bahkan sampai sekarang air yang kita pakai untuk thaharah itu membutuhkan tempat. Sedangkan kita tidak bisa lepas dari namanya tempat. Karena kita makhluk beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan bahas tentang tempat-tempat menyimpan air. Hukum asal bejana dalam menyimpan air adalah mubah, boleh. Jadi boleh digunakan untuk bersuci ataupun boleh digunakan untuk manfaat lainnya. Berdasarkan keumuman firman Allah Taala, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu. Untuk kamu, untuk kita semua boleh. Ini hukum asalnya. Dan ini jadi kaidah usul, kaidah pokok permasalahan termasuk ini. Hukum asal segala sesuatu itu boleh, kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Maka tidak boleh digunakan untuk bejana makan dan minum, karena terdapat dalil yang melarangnya. Semisal hadis Nabi SAW, "La tashrabu fi ina'i dzahab wal fiddah." Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini larangan. Dan kaidah usul mengatakan al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Asal dari larangan itu haram, untuk pengharaman. Wala talbasul dibaja wal harir. Dan jangan pula pakai pakaian yang terbuat dari sutra lembut ataupun sutra yang kasar. Ini untuk laki-laki. Untuk wanita, Allah Subhanahu wa taala membolehkan wanita pakai kain yang terbuat dari sutra. Ulat sutra itu ya, bukan sutra merek. Karena ada beberapa sarung kemudian kain batik yang itu tertulis sutra, tapi bahannya bukan dari sutra. Maka hukumnya adalah hukum asal, bukan namanya. Karena al-ibratu bil haqa'iq la bil musamma. Namun nasihat buat kita semua, tolong jangan pakai nama-nama yang semisal itu. Jadi kalau bukan sutra, ya jangan nyebut sutra, biar tidak rancu. Ini juga termasuk pendidikan terhadap kita semua. Kemudian fa innahu lahum fid dunya. Ini ilahnya. Kenapa kaum muslimin dilarang minum dari bejana emas dan perak, dan kaum muslimin laki-laki dilarang menggunakan pakaian dari sutra?
Karena kata Nabi SAW itu semua adalah untuk mereka orang-orang kufar di dunia ini. Bukan berarti Allah membolehkan ya, tapi mereka nyerobot. Mereka dilarang, tapi karena tadi sudah terbiasa sehingga mereka mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak cinta kepada perbuatan tersebut. Wa huwa lakum fil akhirati yaumil qiyamah. Dan itu semua untuk kalian di akhirat kelak pada hari kiamat. Jadi ini masail tentang emas dan perak. Karena dalil tersebut dan yang lainnya tidak kami sebutkan di sini, hanya menyebutkan larangan makan dan minum dari bejana emas dan perak, maka larangan itu khusus untuk makan dan minum saja, dan tidak menyebutkan larangan untuk digunakan untuk bersuci. Maka statusnya bersuci dengan air yang dari bejana emas dan perak hukumnya mubah, kembali kepada asal. Jadi misalnya kita punya gentong, kalau orang zaman dahulu gentongnya tanah liat, karena kita orang kaya banyak rezeki, gentongnya terbuat dari emas ya. Maka hukumnya apa? Boleh untuk digunakan berwudu, tapi tidak boleh digunakan untuk minum dan makan. Wallahu a'lam. Kemudian poin yang kedua, bejana secara umum yang ditambal dengan perak, khusus perak ini boleh digunakan untuk bejana makan dan minum. Karena ada riwayat Nabi SAW menambal pecahan gelas beliau dengan perak. Namanya nambal itu sedikit, tapi tidak ada dalil dengan emas. Maka emas haram, perak boleh. Boleh. Dalilnya tidak kami sebutkan karena itu bisa dicek di nomor hadis yang kami sebutkan. Tambal. Kenapa kita bahas ini? Di zaman dahulu kita tahu sendiri, orang Arab tanahnya itu tidak bisa digunakan untuk perabotan rumah tangga. Tanah liatnya tidak bisa dipakai untuk piring, gelas, beda dengan kita ya, cukup kita dari tanah liat banyak di sekitar kita bakar, jadikan keramik dan seterusnya. Kemudian bejana orang kafir, bejananya orang kafir. Kenapa dibahas? Karena di sana ada dalil-dalil yang menjelaskan orang kafir itu biasa makan, minum dari benda yang kotor, najis, haram, sehingga berlaku beberapa hukum. Apa hukumnya menggunakan bejana orang kafir? Wallahu a'lam, hukum asalnya adalah mubah, kecuali yang diketahui secara pasti akan penajisannya. Bahwasanya benda itu, bejana itu pernah digunakan atau ada bekasnya, entah itu aroma, sisanya, ya, warnanya terkena benda najis. Maka saat itu tidak boleh kita menggunakannya sampai kita mencucinya. Kesimpulan ini ada beberapa hadis yang sangat panjang, tidak kami sertakan di situ, tapi kami bacakan. Semisal hadis Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqul." Aku pernah mendatangi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin min ahlil kitab na'kulu fi aniyatihim." Sesungguhnya kami tinggal di negeri suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Kami biasa makan dari bejana mereka. Wa ardi saydin usidu bi qausi wa usidu bi kalbil mu'allam au bi kalbil ladzi laysa bi mu'allam. Dan kami juga tinggal di sebuah negeri perburuan, untuk berburu, banyak hewan buruan. Aku biasa berburu dengan anak panah
Aku juga berburu dengan anjing yang terlatih. Yang terlatih itu seperti apa? Anjing yang kalau disuruh berburu, misalnya ada kelinci. Kelincinya warnanya putih, abu-abu, hitam, coklat, ada 4. Kita ngomong sama si anjing itu, jing, tangkap, bunuh, ya, kelinci yang warnanya putih itu. Nah, anjing mu'alam itu masuk kategori mu'alam itu apabila kalau dia dilepas dengan mengucapkan bismillah, itu dia akan menangkap sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Jadi dia itu pintar. Ini kemuliaan orang yang berilmu. Anjing aja walaupun gigitannya, ludahnya itu najis berat, tapi tatkala mu'alam tidak perlu dicuci dagingnya. Itu dia akan menerkam, ya, atau bahkan membunuh kelinci yang warnanya putih karena kita perintahkan yang putih. Yang hitam dia akan pindah ke hitam. Dan tidak dimakan, ya. Jadi kelincinya tadi yang sudah ditangkap, dibunuh, tidak dimakan. Jadi langsung dibawa ke majikannya atau nunggu majikannya. Itu anjingnya mu'alam. Wa ghairu mu'alam, dan juga ada kata beliau Abu Sa'labah, dan saya juga punya anjing yang tidak terdidik, ya, untuk itu. Jadi kadang-kadang dimakan, dibunuh yang acak, atau ketika dia memerintahkan, dia sambil makan dibawa. Bagaimana hukumnya? Ini pertanyaan sahabat. Menunjukkan mereka semangat sekali untuk mencari kebenaran, untuk diamalkan. Maka beliau mengatakan, fa'akhbirni man ladzi yahillu lana min dzalik. Maka berilah fatwa kepadaku, ya Rasulullah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Maka beliau menjawab, amma dzakarta annakum bi ardi qaumin min ahlil kitab ta'kuluna fi aniyatihim. Adapun ceritamu bahwasanya kalian tinggal di suatu negeri dari ahli kitab, maka makanlah dari bejana mereka. Maka makanlah dari bejana mereka. Jadi Rasulullah di sini tidak menyuruh untuk mencucinya, ya, tidak suruh mencucinya. Fa in wajadtum ghayra aniyatihim fala ta'kulu fiha. Apabila kalian mendapati selain bejana mereka, maka jangan makan darinya. Misalnya orang-orang musyrik. Ini khusus ahli kitab. Nanti ada pembahasannya juga untuk apakah musyrik juga, maka hukum asalnya sekali lagi adalah mubah. Wa illam tajidu faghsiluha tsumma kulu fiha. Apabila kamu tidak mendapati kecuali bejana mereka yang kalian tahu ada najisnya, maka sudah gunakan, tapi cucilah lalu makan darinya. Ini adalah irsyad atau petunjuk Nabi SAW. Di sini ada korina bahwasanya diperintahkan untuk mencucinya terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Wa amma ma dzakarta annaka bi ardi saydin. Adapun ceritamu bahwasanya engkau tinggal di suatu negeri perburuan, biasa mereka berburu, fama asabta bi qausika fadhkur ismallah sumakul. Tatkala engkau berburu dengan anak panahmu, maka tatkala hendak engkau memanah, ucapkanlah, sebutlah nama Allah. Kemudian kalau dia mati, ya, maka makanlah. Ya. Wa ma asabta bikal muallam. Apabila engkau berburu dengan anjing yang terdidik itu, yang ahli itu, kata Nabi SAW, fadhkur ismallahi tsumma kul. Maka ketika engkau hendak memberangkatkan buruan anjing itu, ucapkanlah bismillah. Apabila dia mendapatinya, ya, anjingnya tadi, maka makanlah. Jadi dibolehkan makan dari anjing mu'allam yang berburu tadi. Wa ma asabta bikalbika alladhi laisa bimu'allam. Dan apabila engkau berburu dengan anjing yang
tidak terdidik tadi, tidak terlatih, fa'adrakta zakatahu faqul. Apabila kau dapati itu ternyata dia belum mati, maka sembelihlah. Ya. Disuruh nyembelih dulu. Tapi syaratnya apa? Hewan yang diterkam oleh anjing yang tidak terlatih tadi masih hidup atau lagi sekarat, maka kita masih ada kesempatan untuk menjadikannya halal dengan mengucapkan bismillah, kemudian baru memakannya. Di hadis ini lebih detail lagi di kitab Udhiyah, kitab tentang bahas sembelihan. Kemudian hadis Jabir bin Abdullah. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau katakan, "Kunna nazzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah ikut jihad, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nusibu min aniyatil musyrikin, dan kami memperoleh sebagian dari bejana-bejananya orang-orang musyrik. Ini kalau tadi ahli kitab, ini musyrik. Faski natihim, dan tempat air minum mereka. Fanastamti'u biha, lantas kami memanfaatkan bejana-bejana tersebut, gelas-gelas mereka tanpa mencucinya. Fala ya'ibu dzalika alaihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mencela perbuatan mereka itu. Di sini Rasulullah memberikan takrir. Ya, sekali lagi berikan takrir bahwasanya bejana orang-orang musyrikin meskipun bukan ahli kitab itu hukum asalnya boleh digunakan asalkan tidak mengandung najis atau tidak terindikasi najis. Dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ana yahudiyan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang Yahudi pernah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengundang Rasul sallallahu alaihi wasallam ila khubzin syair, untuk makan roti yang terbuat dari syair, gandum. Wa ihalatin saliqatin, juga lemak yang sudah berubah baunya, semakin kuat, menjelaskan semakin apa? Mendekati basi. Fa'ajabahu, lantas beliau pun memenuhinya. Di sini apa? Beliau otomatis makan dari tempat mereka, dan beliau tidak dikisahkan oleh Anas mencuci atau memerintahkan Yahudi itu untuk mencuci bejana mereka. Sedangkan telah diketahui orang Yahudi itu biasa memanfaatkan benda-benda najis, ya, babi, anjing, kemudian ular, hewan-hewan yang haram. Kemudian minuman mereka juga khamr. Ini dalil yang kuat, insya Allah dari kalangan para ulama, hukum asal dari bejana mereka adalah mubah. Kemudian poin yang selanjutnya, bejana yang terbuat dari kulit binatang hewan yang boleh dimakan dagingnya setelah disembelih adalah mubah secara ijma, kesepakatan para ulama. Jadi hewan yang boleh kita makan dagingnya, kulitnya dipakai untuk bejana, karena zaman dahulu belum ada plastik, ya, belum ada plastik. Bejana mereka terbuat dari tanah tembikar atau kulit binatang. Nah, kalau kulit binatangnya adalah kulit binatang sembelihan, maka sepakat para ulama boleh untuk digunakan untuk menyimpan air, untuk kemudian kita berwudu atau minum darinya. Kemudian muncul masalah, bejana dari bangkai binatang bagaimana? Bangkai misalnya. Maka ada perinciannya, bisa dicek di bagian yang kami buat dengan sangat-sangat yang sederhana sekali sebisa mungkin. Hukumnya mubah apabila dari binatang yang dimakan dagingnya setelah disamak. Jadi kalau hewan itu bangkai dari kalangan hewan yang kalau nggak bangkai boleh kita makan, kambing misalnya, sapi, kuda, kemudian kerbau, kelinci,
itu ternyata jadi bangkai. Kemudian kita ambil kulitnya, disamak. Disamak itu dihilangkan kotorannya, dihilangkan lemaknya, biasanya dengan garam dan dijemur. Itu hukumnya mubah. Kami tidak bawakan dalilnya, melainkan cuma marojinya saja. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua, hukumnya najis apabila bangkai itu dari babi dan anjing. Najis. Karena babi mulai dari moncong depan sampai moncong belakang, bukan ya? Kalau belakang itu bukan moncong. Ekor belakang, maka semuanya najis. Bahkan rambutnya, bulunya najis semua. Begitu pula anjing, dan ini pendapat yang kuat insya Allah. Tidak bisa dipakai meskipun itu disamak. Peternakan babi biar laku oleh dibeli kaum muslimin, kemudian dia menyamak kulitnya, maka tetap najis, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, rinciannya tidak boleh menurut pendapat yang kuat apabila dari hewan yang haram dimakan. Bangkai itu dari hewan yang haram dimakan. Contohnya harimau. Maka harimau kulitnya disamak pun, ya, disembelih pun, ya, maka kalau dipakai untuk bejana air maka tidak boleh digunakan, karena ada dalil yang melarangnya. Beruang, ular, buaya. Meskipun buaya diperselisihkan apakah dia hewan darat atau hewan air. Bagi yang mengikuti pendapat hewan darat maka haram. Kalau dia binatang air maka semua binatang air halal, maka boleh. Wallahu a'lam. Insyaallah jelas ya. Bisa dicek bagian tersebut. Kemudian tentang bab buang hajat dan ada badannya. Buang hajat, membuang rasa ingin, ya, ini BAB, BAK, dan ada badannya. Istinja, tentang istinja. Apa istinja itu? Yakni membersihkan tubuh dari apa yang keluar dari dua jalan. Ubul, yakni lubang depan, dubur, lubang belakang. Kemaluan depan dan kemaluan belakang dengan air. Itu namanya istinja. Bahasa lainnya istitobah. Kemudian ada istijmar, yakni membersihkan sama tapi dengan ubah, bukan dari benda haram. Di lubangnya, di tempat keluarnya BAK dan BAB, ya, dan sekitarnya. Karena biasanya pipis itu kan, ya, ada yang mipra atau apalagi BAB. Ada sekitar di lubang anusnya dan ada yang menyentuh, ya, lipatan pantat kita itu. Hukumnya, ya, boleh tapi dengan benda padat yang suci, bukan najis. Kemudian bendanya mubah digunakan. Ada benda yang tidak boleh digunakan, ada, misalnya dengan mushaf. Ini malah bisa kufur, keluar dari Islam. Dan wajib berjumlah minimal 3 buah. Contohnya pakai tisu, maka tisunya 3 lembar, boleh lebih. Kalau pakai batu, maka batunya minimal 3 biji, 3 buah. Pakai daun, maka daunnya juga 3 lembar. Kertas juga begitu dan seterusnya. Kemudian poin selanjutnya, hukum buang hajat. Ya. Apakah itu harus, maksudnya kemahannya juga benda? Apakah bisa dilihatkan itu dari sisi benar atau dari pakai? Dari sisi yang dipakai ter. Oh ya. Itu
masuk di situ apa tidak? Apa boleh pakai benda satu tapi sisinya itu sangat banyak, ya, misalnya batu bata kan panjang itu, ya, sisinya kan berjauhan, boleh. Wallahu a'lam, kami nggak mendapatkan fatwa tentang itu. Dan di zaman Nabi, ya, Rasulullah dibawakan oleh Abdul bin Mas'ud 2 batu. Nggak dikisahkan batunya segede apa gitu. Ini kasih dia yang satunya kotoran bukan. Iya, yang ketiga adalah kotoran keledai. Karena keledai itu hewan najis, maka beliau tidak butuh itu. Nah ini fikih ya, jadi silakan dibayangkan, nggak apa-apa. Gimana cebok dengan batu bata, dengan batu. Ya. Dan jadi teringat dengan sebuah pertanyaan. Pernah ditanya kepada Ustaz Donar Al-Sabi, Ustaz, gimana kalau tidak ada benda kecuali satu batang berduri, kemudian daun yang gatal, ya, kemudian batu yang tajam, kita pakai yang mana? Maka Ustaz Ahmad Sadiq, ya Hafizahullah Ta'ala, tidak menjawabnya, hanya tertawa. Antum belajar fikih itu yang ngaji yang mudah. Allah itu menjadikan tempat di bumi ini juga mudah untuk kita tempat tinggali. Jadi nggak ada, insya Allah ada kasus seperti itu. Ya, imajinasinya tinggi. Tidak apa? Disebut ya ulama fikih memang seperti itu. Terutama madhab Hanafiyah. Nah, kita lanjutkan. Apa hukum buang hajat, ya, yang terkait dengan arah kiblat? Karena ada beberapa hadis yang melarang seseorang untuk buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Semisal hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha." Apabila kalian mendatangi kakus bukan kaskus ya, kakus, yaitu tempat toilet, ya, buang hajat. Kalau tempat dulu alam terbuka atau tertutup yang itu khusus untuk buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Walakin syarriqu aw gharribu, akan tetapi menghadaplah ke barat, timur ataupun barat. Kenapa? Hadis ini diucapkan di kota Madinah. Sedangkan kiblat ada di mana? Kota Madinah selatan. Makanya disuruh lihat menghadap barat atau timur. Nah, karena kita hidupnya di sisi baratnya kota Madinah dan Mekah, maka hadis ini ya jangan diterima zahirnya, tapi mafhumnya. Jadi harus kita lihat atau menghadap utara atau selatan. Ini ada hadis misal ini, bagaimana fikihnya? Kemudian ada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbilas Syam wa mustaqbilal Ka'bah. Abdullah bin Umar pernah naik gentengnya Hafsah. Genteng rumahnya Hafsah. Hafsah itu saudarinya. Kemudian ternyata ketika lihat dari atas itu, dari kejauhan, lihat Rasulullah SAW pipis. Ternyata beliau, apa kata beliau? Mustaqbilal Syam, menghadap negeri Syam. Berarti menghadap mana? Utara, selatan, timur, barat. Lihat utara, menghadap utara. Mustadbiral Ka'bah, membelakangi Ka'bah. Jadi seakan-akan hadis tadi yang pertama itu bertentangan dengan hadis yang kedua. Hadis pertama tadi Abu Ayyub Al-Ansari, yang kedua hadis Abdullah bin Umar. Nah, sehingga para ulama berselisih. Wallahu a'lam, kami bawakan di sini tarjihnya
Yang pertama, mubah, boleh dan disyariatkan untuk kita menghindar dari menghadap kiblat atau membelakanginya tatkala buang hajat. Ini hukum asalnya. Sebisa mungkin kita menghindari biar tidak masuk ke dalam salah satu hadis ini. Yang kedua, tidak boleh buang hajat, berarti haram. Buang hajat di tempat terbuka dengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Misalnya yang suka naik atau hiking, ya, naik gunung, cuma tempatnya terbuka, kecuali ada toilet di tengah jalan ya. Nah kalau tidak adanya tempat terbuka, maka haram kita menghadap kiblat atau membelakanginya. Nih, gimana caranya melihat? Banyak nih. Contohnya dengan HP, ya, ada aplikasi cari arah kiblat, kemudian arah matahari. Kalau bintang hanya yang belum bisa ya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, boleh buang hajat dengan menghadap kiblat atau membelakanginya apabila di tempat yang tertutup atau ada pembatasnya. Contohnya tadi Abdullah bin Umar melihat Rasulullah ya menghadap Syam, membelakangi kiblat di tempat tertutup, ya ada dindingnya tapi atapnya terbuka. Kalau tertutup gimana caranya Abdullah bin Umar bisa melihat Nabi? Kemudian ada beberapa asar dari sahabat yang mereka sengaja kencing menghadap kiblat, tapi apa? Dengan ada tutup hewan tunggangannya, sehingga murid-muridnya ya, faham, diajarkan boleh ya, buang hajat menghadap kiblat apabila ada pembatas antara dia dengan arah kiblat. Wallahu a'lam. Ini ringkasan dan yang pendapat ketiga ini pendapatnya ulama Syafi'iyah dan di Indonesia banyak yang memakainya. Adapun Hanabilah mutlak haram. Ini oleh karena itu kata para ulama al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perselisihan di kalangan para ulama itu disukai. Ya, caranya kalau bangun rumah ya biasanya kontennya atau namanya klosetnya diusahakan kita tidak menghadap kiblat meskipun di dalam ruangan. Kemudian yang selanjutnya sudah habis ya waktu. Sebentar. Disunahkan kita hendak masuk buang hajat, entah itu tempat terbuka ataupun tertutup, untuk membaca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lafaz Bismillah ini ada hadis tersendiri. Kemudian Allahumma inni a'udzubika juga ada hadis tersendiri. Karena di hadis yang ada penyebutan Bismillah itu ada keutamaannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Satru ma bainal jinni wa awradi bani Adam idza dakhala al-khala'a ayyakula bismillah." Kata Nabi SAW, penutup hijab, penghalang antara matanya jin dengan auratnya anak Adam tatkala masuk ke tempat buang hajat adalah ucapan bismillah. Ya, biar kita nggak diintip oleh jin yang dia bisa lihat kita nggak bisa lihat mereka, maka disyariatkan, kita disunahkan untuk membaca bismillah sehingga kita aman, terjaga, tidak was-was. Dan alhamdulillah kita nggak bisa lihat jin. Ya, bayangkan kita kebelet buka kamar mandi lupa basmalah, kita pipis lihat jin, mungkin bisa nggak pipis, ngompol. Ini kemudian adapun hadis yang selanjutnya, ini hadis dari Imam Bukhari Muslim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan dijelaskan oleh para ulama, al-khubus maknanya adalah syaitan dari bangsa jin laki-laki, dan khaba'is adalah syaitan dari bangsa jin perempuan. Kemudian disunahkan ketika kita keluar itu untuk mengucapkan ghufranaka. Para ulama memberikan faedah sebelum kita tutup, kapan kita membaca doa tersebut. Maka para ulama sepakat makruh membawa lafzul jalalah atau kalamullah di dalam tempat buang hajat.
maka kita baca sebelum kita masuk. Adapun ucapan ghufranaka, ini ada isyarat bahwasanya Rasulullah tidak mengucapkan Allahumma, langsung keluar dalam bentuk maf'ul bihnya, ghufranaka. Asalnya adalah Allahumma inni as'aluka ghufranaka. Supaya Allah menyebutkan itu, maka boleh dibaca tatkala kita masih di dalam mau buka pintu atau setelah kita keluar melangkahkan kaki kita. Nah, tadi kita bahas lebih lanjut pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.